Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam berjumpa lagi. Dan pada kali ini Bapak akan mengoreksi progres dari draft skripsi saudari Andriani Sapitri ya. Ya. Pertama-tama Bapak lihat dari judul draft skripsinya, pada dasarnya sudah bagus ya. Ya, sudah bagus. Hanya yang perlu diformulasi sedikit ya tentang judul skripsinya itu adalah pengaruh promosi kualitas ya, kualitas produk terhadap harga dan minat beli konsumen kerudung Rabbani. Nah, mengapa Bapak sarankan seperti itu? Karena di desain penelitian saya lihat itu ada variabel Z ya. Ya, sebetulnya kita tidak menganggap juga variabel Z itu adalah variabel yang salah ya. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau kita bagi dua saja variabel. Ada variabel X, ada variabel Y. Nah, variabel X-nya itu terdiri dari dua variabel X1 dan X2, sedangkan Y-nya adalah variabel Y1 dan Y2. Jadi ada dua variabel X dan ada dua variabel Y. Nah, seperti itu, saudari Indriani Sapitri. Ya. Jadi judul kamu itu pada dasarnya harus dirubah ya. Nah, ini menurut saran Bapak ini sebagai pembimbing pertama. Jadi judul kamu berubah menjadi pengaruh promosi kualitas produk ya terhadap harga dan minat ya beli konsumen kerudung Rabbani. Studi kasus toko pakaian muslim Rabbani. Nah, seperti itu judulnya. Kemudian yang berikutnya, kalau Bapak lihat dari lembar pengesahan di situ masih ada yang perlu dikoreksi ya, khususnya nama Bapak sendiri. Yaitu tidak menggunakan double D, hanya satu saja D-nya, Wahyudin ya, bukan Wahyudin tapi Wahyudin. Oke, itu aja yang Bapak koreksi. Kemudian berikutnya masuk di abstrak. Oke, hanya perlu lebih diperjelas lagi ya. Ya, ada kata-kata pengaruh ya, signifikannya pada setiap uji-uji, misalnya hipotesis 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya lihat di sini hipotesisnya dari hipotesis 1 sampai hipotesis 8 ya. Tapi pada dasarnya sudah bagus ya abstraknya ya. Kemudian berikutnya lanjut di latar belakang. Pada dasarnya latar belakang yang Bapak lihat di sini pada dasarnya sudah bagus. Tetapi misalnya kalau belum lengkap, perlu dilengkapi lagi. Misalnya apa? Ya, apa yang menjadi isu, apa yang menjadi gejala, fenomena, kemudian masuk pada masalah. Di masalah itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, sisi desain atau fakta, dan yang kedua adalah sisi dasolen atau harapan. Ya, harapan kita sebagai peneliti seperti apa. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada kesenjangan penelitian atau gap research. Ya, gap research itu harus nampak di latar belakang, karena biasanya ya latar belakang yang sudah ada sisi desain dan desolennya itu akan jelas ya arahnya, dan juga akan tajam ya pada saat dia merumuskan masalah, kemudian membahas ya permasalahan yang ada, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif ya, seperti itu. Ya, dari penelitian relevan Bapak lihat sudah baik ya, hanya perlu dipisah-pisahkan ya, saudari Sapitri ya.
perlu dipisah-pisahkan persamaannya apa, perbedaannya apa ya. Nah, ini saya lihat ya, Bapak lihat Anda menggabungkan dalam satu konten ya. Nah, seharusnya dipisah-pisahkan ya. Misalnya satu penelitian si A tahun, kemudian definisi tahun berapa, kemudian ada hasil penelitiannya, kemudian di situ selanjutnya ada pembahasan tentang persamaan, kemudian perbedaan dan novelty elemennya. Ya, seperti itu. Bisa Anda bagi dalam poin kecil A, jadi satu penelitian si A, kemudian terbagi lagi novelty, maksudnya persamaan, kemudian perbedaan dan novelty elemennya. Nah, di situ ada beberapa poin ya, beberapa poin. Nah, bisa Anda membuat A, B, C ya untuk bagian satu besarnya. Nah, seperti itu untuk bisa membeda-bedakan ya persamaan, perbedaan dan novelty elemen. Jadi persamaan, perbedaan dan novelty elemen itu bisa dibuatkan poin-poin tersendiri. Jangan dia masuk dalam penjelasan konten hasil penelitian ya, yang menggambarkan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya, seperti itu. Ya, kemudian pada grand theory Bapak lihat sudah baik ya. Kemudian di situ sudah lengkap ya, teorinya siapa yang Anda pilih pada setiap variabel ya, kemudian lengkap dengan indikator variabelnya, dan masuk pada kerangka pikir juga sudah baik karena sudah ada penjelasannya. Hanya masih perlu dibahas lebih rinci lagi ya, karena kerangka pikir yang bagus itu dia startingnya dari judul, kemudian masuk ke masalah atau rumusan masalah, kemudian di backup dengan teori ya, kemudian ada indikator teorinya, kemudian masuk pada metode penelitian. Dan di metode penelitian itu ada jenis penelitian, kemudian populasi sampel, kemudian alat atau rumus untuk menarik sampel. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan ya, penyebaran kuesioner, kemudian analisis temuan, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Nah, seperti itu. Itu di penjelasan kerangka pikirnya ya. Nah, kerangka pikir itu sebetulnya alur pikir. Kalau di tempat saya dulu kuliah itu sama dengan alur pikir. Jadi kita membahasakan ya alur pikir mulai dari awal sampai akhir ya penelitian tersebut. Nah, di sini pada dasarnya sudah ada ya, tetapi masih perlu diklasifikasi secara mendetail lagi ya, singgung semua apa yang ada pada gambar kerangka pikir. Nah, seperti itu ya, Saudari Sapitri ya. Kemudian selanjutnya pada sampel di sini Anda berdasarkan pada referensi Mariana tahun 2020 ya, halaman 31, dan Anda menggunakan salah satu rumus Loving ya, yang dikutip oleh Sanusi tahun 2013. Ya, di sini saya lihat error trendnya Anda memakai 10%, sehingga ketika dimasukkan populasinya ya sebesar 108 orang, kemudian dibagi dengan 2,08 menghasilkan 51,9. Nah, ini dipastikan apakah 51,9 atau pembulatan 52 orang ini sudah betul apa masih perlu diperbaiki. Nah, tinggal dilihat saja ya, jangan sampai salah hitung ya. Nah, data kamu nanti ini sudah masuk dalam kategori berdistribusi normal karena populasinya sudah di atas 100 ya, di atas 100. Nah, sehingga ketika Anda menarik sampel, nah itu kemungkinan saja bisa di bawah 100 ya. Ya,
Ini tidak ada masalah, sehingga nanti Anda bisa menggunakan instrumen Anda, kemudian juga mengadakan pengolahan data, dan akhirnya terjadilah temuan-temuan dari hasil hasil analisis data SPSS. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya pada desain penelitian. Nah, di sini yang Bapak koreksi dari awal tadi, bahwa ya promosi itu sebagai variabel X1, kualitas produk sebagai variabel X2. Kemudian harga di situ jadikan sebagai variabel Y1. Tidak usah menggunakan variabel Z ya. Nah, kemudian minat membeli Y2. Nah, kalau simbol-simbol statistiknya di sini alfa 1, alfa 2, alfa 3, kemudian beta 1, beta 2 sudah betul. Ya, seperti itu aja. Nah, ini jadi desain penelitian dengan hubungan antar variabel. Itu pada dasarnya ya sama, hanya yang membedakan kalau di desain penelitian itu sudah kalau di hubungan antar variabel itu sudah menggunakan indikator variabel. Kalau di desain penelitian belum menggunakan indikator variabel, ya, gambarnya yang Bapak maksud ya. Jadi di sini harga sebagai variabel Y1 ya. Nah, harus dirubah juga ini simbol-simbol pada indikatornya, Y11, Y12, Y13, Y14 sama sampai Y15 karena 5 indikator. Kemudian Y2, Y21, Y22, Y23, Y24. Nah, seperti itu ya, Saudari Sapitri. Kemudian selanjutnya reduce form ini pada dasarnya sudah betul ya, karena ini juga merupakan hasil pembimbingan Bapak terhadap Anda yang sebelumnya belum terlalu mengerti, dan setelah dijelaskan ini sudah sangat baik ya. Oke. Kemudian ya uji-ujinya ya silakan uji sesuai dengan prosedur yang berlaku ya, uji-uji statistik, dan apabila diperlukan Anda juga menambah uji-uji seperti uji one sample t-test ya, uji korelasi ya, saya anggap sudah ada karena di sini sudah ada hasil uji validitas sistem pernyataan promosi ya. Ya, itu kan diambil dari data uji korelasi. Nah, di samping itu juga ada uji bivariat ya. Sebetulnya uji korelasi ada juga uji korelasi, ada juga uji korelasi bivariat. Nah, untuk bisa memperlihatkan hubungan atau kekuatan hubungan antara dua variabel. Ya. Kemudian bisa juga ditambah dengan uji yang lain seperti readability analysis ya, yang sangat penting untuk bisa mengetahui ya, atau bisa mengklopkan berapa sebetulnya indikator variabel pada setiap variabel yang Anda gunakan. Dari situ di uji readability analysis akan tergambar semua indikator variabel berapa jumlahnya, misalnya variabel X1, variabel X2, variabel Y1, variabel Y2, kan itu masing-masing mempunyai indikator. Nah, di uji readability analysis itu ya, dia akan akumulasi semua indikator-indikator yang terdapat pada variabel X1, pada variabel X2, Y1 dan Y2. Ya, pada dasarnya perbaikan-perbaikan dari draft skripsi ini tidak terlalu banyak ya, karena pada dasarnya sudah bagus ya. Kemudian yang perlu diingat juga, referensi yang ada pada daftar pustaka itu pada dasarnya ya harus menggunakan aplikasi desktop mendelay untuk bisa mensitasi semua tulisan yang Anda kutip di referensi atau di kajian pustaka atau ya tinjauan pustaka. Ya, jadi jangan ada referensi yang tidak disitasi ya. Nah, itu berarti Anda melakukan kesalahan. Tapi kalau misalnya sebaliknya Anda sudah mensitasi semua tulisan-tulisan yang ada pada referensi yang terdapat di kajian pustaka atau daftar kajian pustaka atau tinjauan pustaka, berarti sudah betul ya. Kemudian nanti jangan lupa sertakan
lampiran-lampiran ya, hasil running datanya, kemudian kuesionernya ya, yang sudah diisi oleh unit analisis atau responden penelitian. Ya, hanya yang Bapak lihat di lampiran kuesioner ini, seharusnya Anda mengisi angka-angka skala Likert ya, jangan dikosongkan. Mungkin bagi Anda itu biasa-biasa ya, tetap bagi responden itu sangat sulit ya, karena dia tidak bisa membedakan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 kalau tidak melihat kepalanya. Tapi kalau misalnya ada angkanya, angka 1 itu ditempatkan di sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka netral 3, angka 4 setuju, angka 5 sangat setuju. Seperti itu dari Sapitri. Baik, itu saja kritik dari Bapak. Pada dasarnya draft skripsi kamu ini masih memerlukan perbaikan-perbaikan kecil, dan insya Allah ya, mudah-mudahan secepatnya Anda bisa ujian. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.